Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maulana Zakir Kurnia Aska. NPM saya 24783119, kelas TRPL kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai menggali sumber histori, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yang kedua, dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dan yang ketiga, mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Pertama-tama kita akan membahas apa itu konstitusi dalam konstitusi. Apa pengertian konstitusi? KBBI mengartikan konstitusi dalam segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar dan sebagainya. Dalam konteks organisasi atau negara, Mahkamah Konstitusi dalam pusat pendidikan Pancasila dan konstitusi menerangkan bahwa pengertian konstitusi terkait dalam pembentukan atau kelahiran suatu organisasi. Pengertian konstitusi adalah kesepakatan dasar dalam pembentukan organisasi yang mungkin pada awalnya tidak tertulis namun dituangkan dalam bentuk tertulis atau format khusus lainnya seiring perkembangan zaman. Yang pertama, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Syarat terbentuknya suatu negara yaitu setiap negara harus memiliki konstitusi. Tanpa adanya konstitusi, negara tersebut tidak mungkin terbentuk. Dalam suatu ketatanegaraan, konstitusi merupakan hal pokok yang harus dipenuhi dan tidak dapat dipisahkan. Beberapa unsur berdirinya suatu negara yakni adanya pemerintahan yang berdaulat, yang kedua memiliki wilayah, yang ketiga memiliki rakyat, yang keempat pengakuan dari negara lain. Namun keempat unsur tersebut belum terjamin bahwa suatu negara apakah dapat menjalankan fungsinya kenegaraannya dengan baik apabila negara tersebut negara tersebut belum memiliki konstitusi. Yang kedua, menggali sumber histori, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan bernegara. Secara histori, dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Setelah berdiri Budi Utomo, berdiri pula organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lain seperti Syariat Islam, Muhammadiyah, Indisen, Parti, PSI, dan lain-lain. Yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda yang akhirnya Indonesia dapat merdeka pada 17 Agustus 1945. Secara sosiologis, terdapat pertanyaan dari seorang sejarawan, yaitu Prof. Nina Lubis 2008. Dahulu musuh itu jelas penjajah yang tidak memberikan ruang untuk mendapatkan keadilan kemanusiaan yang sama bagi warga negara. Kini musuh bukan dari luar, tetapi dari dalam negeri sendiri. Korupsi yang merajalela, ketidakadilan, pelanggaran HAM, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, tidak menghormati rakyat dan martabat orang lain, suap, menyuap, dan lain-lain. Dari pertanyaan tersebut, tampak bahwa proses perjuangan untuk menjaga eksistensi negara bangsa mencapai tujuan nasional sesuai cita-cita para pendiri negara bangsa, the founding father, belumlah selesai, bahkan masih panjang pada tataran sosial
seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. PKN dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya negara bangsa untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan ekstensi negara bangsa. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan ini di Indonesia mulai masuk dalam kurikulum sekolah sejak tahun 1957 pada masa Orde Lama. Istilahnya yang digunakan adalah kewarganegaraan yang membahas tentang pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan. Pada tahun 1962, mata pembelajaran ini berganti menjadi civics yang lebih banyak membahas sejarah kebangkitan nasional, undang-undang dasar, dan pidato politik, berfokus pada nation and character building. Ketika Orde Baru berkuasa pada tahun 1968, istilah ini berubah menjadi pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum 1968 yang mencerminkan orientasi baru terhadap pembentukan watak dan kesadaran berbangsa. Perubahan ini menunjukkan bagaimana pembelajaran kewarganegaraan mengikuti dinamika politik dan pemerintahan di Indonesia dengan tujuan utama membangun kesadaran nasional dan karakter bangsa. Yang kedua, dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia. Seiring berjalannya waktu, telah terjadi dinamika ketatanegaraan di Indonesia seiring berubahnya konstitusi yang berlaku. Dapat kita lihat kembali saat di mana Indonesia dilanda krisis moneter pada pertengahan 1977. Harga melambung tinggi, nilai rupiah merosot, dan keadaan kian memburuk. Hingga saat di mana masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintahan yang menyebabkan kericuan di Jakarta dan sekitarnya. Karena keadaan sudah tak terkendali, akhirnya pada 21 Mei 1988, Presiden Soeharto pun mundur dari jabatannya. Hal itu yang menjadi awal dari era revolusi tahun 1988. Mulailah muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat seperti mengamandemen UUD NRI 1945, menghapus doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terus menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi HAM, hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi dan nepotisme KKN. Yang selanjutnya melakukan desentralisasi dalam hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang selanjutnya mewujudkan kebebasan pers, selanjutnya mewujudkan kehidupan demokrasi, dan seiring dengan perkembangan tuntutan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan semua bangsa Indonesia. Perubahan tersebut tentunya memiliki latar belakang serta tujuan yang jelas, yakni sebagai berikut. Latar belakangnya, 1. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Yang kedua, kekuasaan yang sangat besar pada presiden. Yang ketiga, pasal-pasal yang berlaku masih multitafsir. Yang selanjutnya, kewarganegaraan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dalam undang-undang. Tujuan untuk menyempurnakannya, 1. Tata negara, 2. Kedaulatan rakyat, ketiga HAM, keempat pembagian kekuasaan, kelima kesejahteraan sosial, keenam ekstensi negara, demokrasi dan hukum, yang ketujuh hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi serta kebutuhan bangsa.
Melihat hal tersebut, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yaitu perubahan pertama pada sidang perubahan pertama pada sidang umum MPR 1999. Perubahan kedua pada sidang tahunan MPR 2000 Yang ketiga, perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001, perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002. Yang ketiga, deskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintahan diatur dan dijalankan. Pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitualisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan dapat bersifat sewenang-wenang dengan harapan segala hak warga terlindungi. Yang ketiga, konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dapat menjalankannya. Kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang B, memberikan suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. C, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut sesuai sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang D, menjamin hak-hak asasi warga negara. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia adalah A. Undang-Undang Dasar 1945 dari 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Yang B. Konstitusi RIS 1949 dari 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang C, Undang-Undang UUDS 1950 dari 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang D, UUD 1945 dari 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Yang E, Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen dari 19 Oktober 1999 sampai dengan sekarang. Berikut ini adalah beberapa macam-macam konstitusi undang-undang 1945. 1. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Writing Constitution and unwritten Constitution. Yang kedua adalah konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Flexible and rigid konstitusi. Flexible and rigid constitution. Yang ketiga, konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tinggi. Supreme and not supreme constitution. Yang keempat, konstitusi negara serikat dan negara kesatuan. Federal and unitary constitution. Yang kelima, konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Presiden, executive and parliamentary executive constitution. Tujuan konstitusi negara Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 tujuan, yaitu 1. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatas sekaligus penguasaan terhadap
kekuasaan politik. Yang kedua, konstitusi bertujuan untuk melepas kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri. Yang ketiga, konstitusi bertujuan memberikan batas-batas ketetapan bagi para penguasa dan menjalankan kekuasaannya. Lembaga-lembaga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara, mulai tugas, fungsi, wewenang, sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu dalam UU Nomor 42 Tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK. Kekuatan suprastruktur politik dalam lembaga tinggi negara Indonesia. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Yang keempat, Presiden dan Wakil Presiden. Yang kelima, Mahkamah Agung. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi. Yang ketujuh, Komisi Yudisial. Yang ke-8, Badan Pemeriksaan Kekurangan. Itu saja dari hasil presentasi mengenai menggali sumber histori sosiologi dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua, dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, deskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.